Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello great students, how are you today? I do hope you are all doing well ya. Halo semuanya, para siswa dan siswi yang luar biasa. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Amin. Welcome to English class and welcome to this channel. Selamat datang di kelas bahasa Inggris dan selamat datang juga di channel saya. Well everyone, for today's meeting, we will learn about new material ya. Jadi pada hari ini ya, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi yang baru. What is the material? Apa itu untuk materinya? Well everyone, as you can see on the screen here ya, seperti yang terlihat di layar, we will learn about conditional sentence or conditional clause or if clause and main clause ya. Jadi materi kita yang akan kita pelajari hari ini yaitu terkait dengan kalimat bersyarat ya, begitu, atau klausa bersyarat atau if clause dan main clause begitu ya. Okay everyone, are you ready to join this class? Apakah siap untuk mengikuti kelas ini? Well, in order to initiate our class today, it's better for us to recite basmalah together. Untuk memulai pertemuan kita ya, atau pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Okay everyone, the first thing that we will learn is about glance of conditional sentence ya. Jadi hal pertama yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan sekilas pandang ya kalimat bersyarat. Jadi ini informasi umum begitu ya terkait dengan kalimat bersyarat. Oke, mari kita simak sama-sama ya untuk penjelasannya. Conditional sentence is also commonly called as conditional clause or if clause. The function of conditional sentence is to express the action on the main clause which can be fulfilled with the certain condition in the if clause ya. Saya ulangi kembali. Conditional sentence is also commonly called as conditional clause or if clause. The function of conditional sentence is to express the action on the main clause, which can be fulfilled with the certain condition in the if clause ya. Jadi untuk kalimat bersyarat ya itu pada umumnya dikenal juga atau disebut juga sebagai klausa bersyarat ya atau conditional clause atau bisa juga if clause begitu ya. Ini seperti sinonimnya ya atau persamaannya. Nah, the function of conditional sentence atau fungsi dari kalimat bersyarat adalah untuk menyampaikan atau mengekspresikan tindakan ya di main clause yang bisa terpenuhi dengan kondisi tertentu dalam if clause. Begitu ya. Baik, kita lanjut di sini. Baik. The second thing that we will learn is about type 1 conditional sentence ya. Untuk hal kedua yang akan kita pelajari yaitu terkait dengan kalimat bersyarat tipe pertama ya. Jadi untuk conditional sentence itu ada 3 tipe. Tipe pertama atau tipe 1, tipe kedua dan tipe ketiga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari untuk tipe pertama terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjut ya untuk menyimak penjelasannya. In a type 1 conditional sentence, the tense in the if clause is the simple present and the tense in the main clause is the simple future ya. Saya ulangi kembali. In a type 1 conditional sentence or first conditional sentence ya, the tense in the if clause is the simple present and the tense in the main clause is the simple future ya. Jadi untuk kalimat bersyarat tipe pertama ini tensesnya ya dalam if clause itu menggunakan simple present tense ya. Dan sedangkan untuk tenses untuk main clause-nya itu menggunakan simple future. Begitu ya. Baik, kita lanjut di sini.
Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari conditional clause and main clause ya. Baik. Nah, ini ada rumusnya ya. Begitu. Untuk conditional clause itu if plus present tense ya, seperti yang sebelumnya kita sudah ketahui ya. Sedangkan untuk main clause itu will ya plus infinitive or present tense or imperative ya. Nah, contohnya ini ya, for examples. Nomor 1, if you help me with the dishes, ya, I will help you with your homework. Ya, begitu ya. Kita ulangi kembali. If you help me with the dishes, I will help you with your homework. Ya, kita bisa mengetahui atau kita bisa mengidentifikasi kalimat ini ya. Nah, untuk yang dimaksud dengan conditional clause di sini yaitu yang if plus present tense atau kalimat yang if you help me with the disease ya. Jika kamu membantu saya begitu ya dengan disease ini. Nah, untuk main clause-nya yaitu I will help you with your homework ya. Saya akan membantumu terkait dengan PR-mu begitu ya. Kita bisa mengidentifikasinya yaitu untuk main clause will plus infinitive ya. Baik, kita lanjut untuk contoh yang kedua ya. If the sum of the digits of a number is divisible by 3, the number is divisible by 3 ya. Let's identify again ya. Untuk conditional clause di sini yaitu yang if the sum of the digits of a number is divisible by 3. Jadi apabila atau jika jumlah dikit begitu sebuah bilangan ya dapat dibagi dengan 3. Nah, itu adalah conditional clause-nya ya, if plus present ya. Kemudian untuk main clause-nya yaitu the number is divisible by 3 ya, bilangan dapat dibagi oleh 3 begitu ya, dapat dibagi 3 begitu ya maksudnya. Ini present tense ya. Untuk tadi yaitu main clause-nya will plus infinitive. Untuk yang kedua ini yaitu present tense. Baik, kita lanjut. Ini masih contohnya ya. Untuk contoh nomor 3 yaitu if you see Mr. Fox tonight ya, ini conditional clause atau main clause-nya. Ya, ini merupakan conditional clause-nya ya. Karena if plus present ya. Kemudian untuk tell him I am ill ya, katakan padanya saya sakit. Nah, ini merupakan main clause-nya ya, dan ini merupakan bentuk yang imperatif ya. Untuk tadi yaitu bentuknya adalah present ya, ada yang present dan lain sebagainya, ini bentuknya ada imperatif. Kemudian untuk yang terakhir atau contoh yang terakhir yaitu if I have enough money ya, jika saya memiliki cukup uang. Ini juga conditional clause ya, yaitu if present, if plus present ya maksudnya. I will go to Japan ya, saya akan pergi ke Jepang. Nah, ini merupakan main clause ya, yaitu will plus infinitive begitu ya. Baik, kita lanjut. Untuk selanjutnya ya, we will learn about additional explanation of this material ya, atau penjelasan tambahan dari materi ini. Let's see ya the screen ya. Kita simak ya untuk penjelasannya di screen. The type 1 conditional sentence refers to a possible condition and its probable result. These sentences are based on facts and they are used to make statements about the real world and about particular situation. We often use such sentences to give warnings. In type 1 conditional sentence, the time is the present or future and the situation is real. Ya, saya ulangi kembali. The type 1 conditional sentence refers to a possible condition and its probable result. The sentences are based on facts and they are used to make statements about the real world and about particular situation. We often use such sentences to give warnings. In type 1 conditional sentence, the time is the present or future
and the situation is real ya. Jadi untuk kalimat bersyarat tipe pertama itu merujuk kepada kondisi yang mungkin ya begitu, dan juga untuk hasil yang mungkin juga begitu ya. Kemudian kalimat-kalimat ini itu didasarkan pada fakta ya, berarti sesuai kenyataan begitu ya, dan digunakan untuk membuat pernyataan-pernyataan tentang dunia nyata begitu ya. Jadi about the real world, dan juga tentang situasi-situasi tertentu atau particular situation ya. Nah, kita itu seringkali menggunakan kalimat-kalimat tersebut itu untuk memberikan peringatan, to give warnings ya. Kemudian di dalam kalimat bersyarat tipe pertama ini ya, waktu yang digunakan adalah present atau bentuk saat ini atau sekarang, atau future ya, atau masa depan. Dan the situation, situasinya adalah real, nyata begitu ya. Baik, kita lanjut. Ini masih additional explanation ya. Ini ada contohnya. For examples, if I have time, I will finish that later ya. Apabila saya memiliki waktu, saya akan menyelesaikan surat tersebut. Begitu ya. Kemudian untuk contoh yang kedua, what will you do if you miss the plan? Apa yang akan kamu lakukan apabila kamu miss the plan begitu ya. Jadi plannya itu sudah terbang begitu ya, tertinggal pesawat begitu ya. Lebih cocoknya demikian. Kemudian untuk yang ketiga ya, I will call the police if you don't leave. Saya akan menghubungi polisi apabila kamu tidak meninggalkan begitu ya, atau tidak pergi begitu ya. Baik, kita lanjut. Masih additional explanation ya. Mari kita simak sama-sama kembali untuk penjelasannya. In type 1 conditional sentence, you can also use modals in the main clause instead of the future tense to express the degree of certainty, permission, or a recommendation about the outcome. Ya, saya ulangi kembali. In type 1 conditional sentence, you can also use modals in the main clause instead of the future tense to express the degree of certainty, permission, or a recommendation about the outcome. Jadi untuk kalimat bersyarat tipe pertama ini ya, Anda atau kamu itu bisa juga menggunakan modals di main clause-nya ya. Begitu daripada future tense ya, atau bentuk tense-nya masa depan, yaitu untuk mengekspresikan atau menyampaikan tingkatan certainty-nya ya, kemudian permission-nya atau izinnya, atau rekomendasi terkait dengan hasil begitu ya. Untuk contohnya mari kita simak sama-sama ya. Contoh yang pertama, if you drop that glass it might break ya, jika kamu menjatuhkan gelas tersebut mungkin pecah ya. Kemudian untuk yang kedua, I may finish that letter if I have time. Saya mungkin menyelesaikan begitu ya surat tersebut apabila saya memiliki waktu. Kemudian untuk contoh yang ketiga, if he calls you, you should go ya. Jika atau apabila dia menghubungi kamu atau menelepon kamu, kamu sebaiknya pergi. Begitu ya. Okay everyone, after we know about the material ya, setelah kita mengetahui untuk materinya ya, it's time for the exercises ya, waktunya untuk latihan ya. Di sini ada beberapa latihan ya. Untuk instruksinya adalah please complete the following conditional sentences by putting the verbs into the correct forms ya. Jadi mohon untuk dilengkapi ya untuk kalimat bersyarat berikut ya, dengan meletakkan begitu ya, atau istilahnya itu menerapkan begitu ya kata kerja yang memang betul ya, bentuknya yang benar ya, the correct forms ya. Baik, kita lihat ya secara sekilas untuk soalnya. Untuk soal yang pertama, if you send this letter now, your lecturer receive it tomorrow. Nah, yang dalam kurung ini itu ada send dan receive ya. Jadi mohon untuk dibetulkan ya apabila
salah begitu ya untuk kata kerjanya ya. Jadi bla 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 di sini itu diisi dengan bentuk kata kerja yang benar ya. Apakah sudah betul untuk bentuknya apabila di kalimat conditional sentence ini atau belum ya. Receive juga demikian, apabila belum betul ya, atau belum benar, maka mohon untuk dikoreksi ya atau dibenarkan begitu. Kemudian untuk nomor 2 ya, Andi dalam kurung ini go ya bla 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 to Singapore next week if he get bla 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 a sea flight ya. Nah ini juga sama ya, yang di dalam kurung ini yaitu go dan get ya, mohon untuk diidentifikasi apa untuk penempatan kata kerja go dan get ini sudah betul ya di dalam conditional sentence ini atau belum. Jika memang belum betul, mohon untuk dibetulkan ya. Kemudian untuk yang ketiga, if they bla 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 study not harder ya, they pass not the exam ya. Nah ini berbeda ya, untuk yang ini itu ada notnya ya atau negatifnya ya. Jadi mohon untuk disesuaikan ya. Ini bisa menggunakan misalkan don't seperti itu ya, atau yang lainnya, pokoknya disesuaikan dengan kalimatnya dengan betul. Nah jangan lupa juga untuk kata kerjanya dicek kembali ya, begitu apakah penempatan kata kerjanya sudah dalam bentuk correct ya, betul atau tidak. Jika belum, maka mohon untuk dibenarkan ya. Kemudian untuk nomor 4, you be able not ya. Kemudian to sleep if you di sini watch ya football till late at night ya. You kemudian ada be able not, kemudian bla 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 untuk tidur jika kamu menonton. Nah watch di sini sudah betul atau belum ya untuk bentuk kata kerjanya. Football bermain bola ya, atau sepak bola ya, menonton sepak bola begitu. Till late at night ya, sampai larut malam. Kemudian untuk nomor 5, Jeremy di sini ada can't move not ya. Jadi mohon untuk dicermati ya. Di sini harus masuk semua di dalam kalimatnya, ada can't move dan juga negatifnya not begitu. Kemudian into the new house ya, ke dalam rumah baru begitu. Di sini ada be not juga ya. Kemudian ready on time begitu. Jadi mohon untuk bisa diteliti atau dicermati ya untuk kata kerjanya dan juga untuk kata yang ada di dalam kurungnya ya begitu. Baik everyone, ini merupakan buku sumber yang kita gunakan ya dalam mempelajari materi ini begitu ya, conditional sentence or conditional clause or if clause dan juga terkait dengan main clause. Okay everyone, I think that's all enough for today's meeting. Thank you very much for your attention and for your participation today. Yeah, and I do hope you can gain many advantages or benefits from this material ya. Saya harap semoga semuanya mendapatkan manfaatnya ya dari materi ini. Dan we close our meeting today by reciting Hamdalah together. Kita tutup pertemuan kita atau pelajaran kita pada hari ini dengan membaca Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day everyone and see you in the next video. Bye bye.